Hai Sobat Pengadaan, video kali ini berisi penjelasan tentang apakah itu penilaian kinerja penyedia, tujuan dan tata cara penilaian kinerja penyedia. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Penilaian kinerja penyedia barang atau jasa merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Apakah tujuan dari penilaian kinerja penyedia? Yang pertama, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang. Yang kedua, memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak. Dan yang terakhir, memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui sikap atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran, termasuk masa pemeliharaan atau garansi jika ada. Kapankah PPK melakukan penilaian kinerja? PPK melakukan penilaian kinerja setelah penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima dan atau berita acara serah terima akhir untuk pekerjaan barang atau jasa yang memerlukan masa pemeliharaan atau garansi. PPK melakukan penilaian kinerja setelah PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan, atau PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Tahukah Sobat Pengadaan, dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa, tenaga ahli, dan atau pihak lain yang kompeten. Penilaian kinerja pada purchasing melalui toko daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing toko daring. Tahapan awal ialah PPK login menggunakan akun PPK melalui SPSE Kabupaten Pasir. Setelah login, pilih paket yang akan diisi e-kontraknya pada menu beranda, tender atau non-tender. Kemudian, pilih buat SPPBJ. Isi SPPBJ sesuai dengan data yang diminta, lalu pilih simpan dan cetak, lalu upload dan klik kembali. Selanjutnya klik menu SPK dan lengkapi SPK sesuai dengan data yang diminta, lalu pilih simpan. Ketika data SPK telah berhasil disimpan, tidak lupa untuk cetak SPK. Lalu upload SPK dan klik menu kembali. Langkah selanjutnya, klik menu SSKK atau SUSPK. Silahkan untuk upload SSKK atau SUSPK dan isi cara pembayaran, lalu pilih simpan. Kemudian, klik SPP dan pilih buat surat pesanan dengan mengisi data secara lengkap. Lalu klik simpan. Ketika data SPP telah berhasil disimpan, tidak lupa untuk mencetak SPP, lalu upload SPP dan klik menu kembali. Langkah selanjutnya, pilih menu pembayaran, berita acara BAST dan BAP, lalu isi data yang dibutuhkan, kemudian klik simpan. Ketika data berhasil disimpan, cetak BAST dan BAP, lalu upload sesuai dengan keterangan. Ketika BAST dan BAP berhasil diupload, lalu klik menu kembali. Kemudian, isi status kontrak dengan memilih kolom status dan pilih status kontrak dari paket tersebut. Dan tidak lupa klik simpan. Selanjutnya, pilih kolom penilaian dan akan masuk ke halaman sistem sikap. Setelah masuk ke halaman sikap seperti berikut, pastikan kode paket telah sesuai. Untuk memberikan penilaian, klik menu berikan penilaian. Hal-hal yang akan dinilai oleh PPK untuk pemberian penilaian kepada penyedia antara lain
kualitas dan kuantitas pekerjaan, penilaian layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon, waktu dengan indikator ketepatan, biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya. Penilaian pertama ini menilai tentang kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan bobot nilai 30%. Jika hasil pekerjaan lebih dari 50%, memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dapat diberi skor 1. Jika hasil pekerjaan kurang atau sama dengan 50%, memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dapat diberi skor 2. Jika hasil pekerjaan 100% sesuai dalam kontrak, dapat diberi skor 3. Serta PPK dapat memberikan komentar tambahan kepada penyedia terkait kinerjanya. Setelah itu, pilih kirim penilaian. Setelah itu, isi pernyataan seperti berikut. Checklist pernyataan saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan nilai yang saya berikan. Setelah itu, isi pernyataan dengan kalimat yakin, full huruf kapital, lalu pilih simpan. Selanjutnya, isi indikator penilaian berikutnya, yaitu penilaian tentang layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon. Penilaian layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon memiliki bobot penilaian 20%. Jika penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK dan penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat memberi skor 1. Jika penyedia merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta, atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat memberikan skor 2. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta, dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat memberi skor 3. PPK dapat memberikan komentar tambahan kepada penyedia, kemudian klik kirim penilaian. Setelah itu, checklist pernyataan saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan nilai yang saya berikan. Kemudian, isi pernyataan dengan kalimat yakin, full huruf kapital, lalu pilih simpan. Selanjutnya, isi indikator penilaian berikutnya, yaitu penilaian tentang waktu dengan indikator ketepatan dengan bobot nilai 30%. Jika penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia, PPK dapat memberi skor 1. Jika penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia, maka PPK dapat memberi skor 2. Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK, maka PPK dapat memberi skor 3. Kemudian klik kirim penilaian. Setelah itu, checklist pernyataan saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan nilai yang saya berikan. Kemudian isi pernyataan dengan kalimat yakin, full huruf kapital, lalu pilih simpan. Selanjutnya, isi indikator penilaian tentang kemampuan pengendalian biaya dengan bobot nilai 20%. Jika penyedia tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan mengajukan perubahan kontrak yang berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan sehingga ditolak oleh PPK, maka PPK dapat memberi skor 1. Jika penyedia melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup, PPK memberikan skor 2. Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak, didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi, PPK dapat memberi skor 3. PPK dapat memberikan komentar tambahan, kemudian klik kirim penilaian. Checklist pernyataan, kemudian ketikkan yakin dengan full huruf kapital, lalu klik simpan. Kemudian, sistem akan mengkalkulasi total penilaian kinerja penyedia yang diberikan oleh PPK dengan skala nilai kinerja 0 sama dengan buruk, nilai kinerja 1 sampai dengan kurang dari 2 sama dengan cukup, nilai kinerja 2 sampai dengan kurang dari 3 sama dengan baik, nilai kinerja 3 sama dengan sangat baik. Dalam memberikan penilaian kinerja ini, PPK tidak dapat mengubah penilaian yang telah diberikan, sehingga diharapkan PPK mengisi sesuai fakta kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Sekian video penjelasan tentang penilaian kinerja penyedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pengadaan.